Hujan turun begitu deras di luar jendela, menambah nuansa kelabu di dalam ruangan luas yang dipenuhi kemewahan berbalut emas dan putih. Ratusan tamu berseragam batik mahal dan kebaya anggun berkumpul di gedung pernikahan megah milik keluarga Seno. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Sebuah pernikahan elegan, pengantin yang tampak serasi, suasana yang sakral. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi luka yang menganga dalam diam. Lili duduk di pelaminan, gaun pengantinnya membalut tubuhnya dengan sempurna, tetapi dadanya terasa sesak. Sejak awal, ia tahu pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan tentang kebahagiaan, melainkan transaksi besar yang diselubungi pesta megah. Seno berdiri di sampingnya, mengenakan beskap putih dengan bordiran emas, wajahnya tampan, begitu sempurna di mata siapapun yang melihatnya. Tapi bagi Lili, pria itu adalah dinding es yang tak bisa ditembus. Tak ada kebahagiaan di matanya, tak ada kehangatan dalam genggaman tangannya ketika ia menyentuh jemari Lili untuk mengucapkan ijab kabul. Yang ada hanyalah ketegangan dan kebencian yang tersembunyi di balik senyum palsu. Lili mencoba tersenyum, meski rasanya lebih seperti mengukir luka di hatinya sendiri. Setiap kali melirik Seno, perih itu semakin dalam. Ia tahu Seno tidak menginginkannya. Sejak pertunangan mereka diumumkan, pria itu tak pernah menyembunyikan ketidakpeduliannya. Hatinya sudah dimiliki orang lain. Lili hanya bayang-bayang tak berarti dalam kehidupannya. "Selamat, nak." Suara lirih ibunya terdengar di telinganya, tapi Lili hanya menggenggam jemarinya sendiri di balik gaun, mencoba menahan gemetar di ujung jari. Kata menjalani terasa seperti vonis, hukuman seumur hidup yang tak bisa ia hindari. Di seberang ruangan, tatapan Lili menangkap sosok Nana berdiri di antara para tamu. Gaun merah darah membalut tubuh wanita itu, rambutnya tergerai indah, dan senyum penuh kemenangan terpatri di wajahnya. Matanya menatap Lili seakan berbisik, "Kau boleh menikah dengannya, tapi hatinya tetap milikku." Perih yang menusuk Lili begitu nyata. Ia tidak buta, tidak bodoh. Sejak dulu, Nana selalu ada di sisi Seno, bahkan setelah pertunangannya dengan Lili. Dan kini, meskipun Seno sudah berstatus sebagai suaminya, matanya tetap mencari Nana, bukan dirinya. Ketika pesta usai dan mereka memasuki kamar pengantin yang sudah dihias megah, Seno melepaskan jasnya dengan kasar, melemparkannya ke kursi. Lili menunduk, pura-pura sibuk dengan gaunnya, meskipun ia bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. "Aku menikah karena dipaksa." Suara dingin Seno akhirnya pecah, menghantam dadanya seperti belati. "Jangan pernah berharap aku akan jadi suami yang baik." Lili menelan ludah, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Aku tahu," jawabnya lirih. Seno mendengus sinis. "Bagus kalau kau tahu. Jangan pernah bersikap seperti istri sungguhan. Aku tetap akan bersama Nana, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa." Lili hanya diam. Ia bertanya-tanya, berapa lama ia bisa bertahan dalam pernikahan ini? Seberapa dalam luka yang harus ia tanggung sebelum akhirnya menyerah? Malam itu, meskipun mereka tidur dalam satu kamar, jarak di antara mereka terasa seperti jurang tak berujung. Lili menatap langit-langit kamar, merasa seakan dunia sedang menguburnya hidup-hidup. Sementara di sisi lain, Seno membelakanginya seolah ia tak pernah ada. Seno tak peduli bahwa di ranjang yang sama ada seorang wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya. Hujan di luar semakin deras, mengiringi kesunyian yang begitu menusuk. Lili tahu, badai yang lebih besar telah menantinya di hari-hari berikutnya. Rumah megah ini terasa begitu dingin, meski matahari bersinar terik di luar. Setiap sudutnya dipenuhi perabotan mahal, dekorasi bernuansa klasik, tetapi di mata Lili, semua ini tak ubahnya seperti jeruji penjara. Ia bukan istri di rumah ini, hanya seseorang yang keberadaannya tak diinginkan. Seno tidak pernah menginginkan pernikahan ini,
Dan Lili bisa merasakannya dari setiap tatapan dingin yang ia berikan, dari nada suaranya yang selalu syarat ketidaksabaran. Sejak hari pertama, kata-kata Seno terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah berharap aku akan mencintaimu. Lili mencoba bertahan, mencoba menjalani pernikahan ini tanpa harapan. Ia menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang bahkan bukan kewajibannya, hanya agar bisa merasa memiliki sedikit kendali atas hidupnya. Namun, bagi Seno, ia tak lebih dari bayangan tak berguna. Setiap pagi, Lili yang menyiapkan sarapan, merapikan rumah, memastikan segalanya berjalan dengan baik. Bukan karena tak ada pembantu, tetapi karena Seno sengaja membiarkannya melakukannya sendiri, seolah ingin menegaskan bahwa meskipun ia adalah istri sah, posisinya tak lebih tinggi dari seorang pelayan. Saat Lili sibuk mengatur meja makan, suara langkah kaki menggema di tangga. Ia mendongak, dan dadanya mencelos saat melihat sosok yang selama ini menjadi duri dalam pernikahannya. Nana. Wanita itu melangkah anggun, mengenakan gaun satin merah muda yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya tergerai, indah, aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Tapi Lili tak lagi memerhatikan itu. Matanya terpaku pada satu hal. Nana baru saja keluar dari kamar Seno. Darahnya berdesir, napasnya tercekat. Lili menelan kepedihan itu dalam diam. Ia sudah menduganya, sudah tahu ini akan terjadi. Tapi tetap saja, menyaksikannya dengan mata kepala sendiri terasa seperti ditikam berkali-kali. Jari-jarinya menggenggam erat kain apron yang ia kenakan, mencoba menahan guncangan di dalam dirinya. Saat itulah Seno muncul dari arah kamar, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung hingga siku. Ia menatap sekilas ke arah meja makan sebelum berjalan mendekati Nana, mengecup puncak kepalanya dengan lembut. "Kenapa kau tidak membangunkanku tadi?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Lili terdiam. Dadanya sesak, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. "Makanan sudah siap," katanya lirih, hampir tak terdengar. Seno bahkan tak melihatnya. "Cepat siapkan makanannya," perintahnya tanpa emosi. Lili mengangguk tanpa suara dan melangkah ke dapur, berusaha melarikan diri dari rasa sakit yang semakin menyesakan. Namun sebelum ia bisa benar-benar menjauh, suara Nana terdengar, kali ini lebih tajam. "Seno, kau benar-benar harus mencari pembantu lain. Aku tidak bisa makan makanan yang disiapkan olehnya." Lili berhenti di tengah langkahnya. Dadanya bergemuruh, tetapi ia tetap diam. Tidak membela diri, tidak menyangkal. Ia hanya berdiri di tempat, membiarkan Nana menghina keberadaannya begitu saja. Seno tidak berkata apa-apa, seolah membiarkan semua ini terjadi, seolah tak ada yang salah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menyakitkan. Lili mulai merasa bahwa ia bukan hanya istri tanpa cinta, tetapi juga penghuni yang tak diinginkan di rumah ini. Nana semakin sering datang, semakin terang-terangan menunjukkan kekuasaannya. Hingga pada suatu siang, saat Lili sedang merapikan meja, Nana tiba-tiba mendorongnya. Lili terjatuh, tangannya menyentuh serpihan kaca yang terjatuh di lantai. Rasa perih menjalar di telapak tangannya saat darah segar mulai mengalir. Nana menatapnya, menyeringai sinis. "Ups," katanya ringan. "Kau memang payah." Lili menahan sakitnya. Ia ingin menangis, tapi tidak di depan wanita ini. Tidak akan. Tepat saat itu, Seno muncul di ambang pintu. Matanya langsung tertuju pada Lili yang terduduk di lantai. Tangannya berlumuran darah. Namun alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Seno justru menghela napas panjang, seolah melihat sesuatu yang menyebalkan. "Apa yang kau lakukan sekarang?" tanyanya, dingin. Lili mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang perih. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela diri. Tapi bibirnya terasa keluh. Karena di mata Seno, ia selalu menjadi pihak yang salah. Nana dengan cepat menyela,
memasang wajah polos, seolah dirinya tak bersalah. Lili ceroboh, Seno. Aku hanya ingin membantunya membersihkan ruangan, tapi dia malah menjatuhkan vas mahal itu. Lili menatap Seno, berharap pria itu akan bertanya. Lebih lanjut, berharap ia akan melihat kebenaran di balik kepalsuan Nana. Namun, harapan itu hancur begitu saja saat Seno melangkah mendekat, menatapnya dengan dingin. Kau bahkan tidak bisa menjaga barang di rumah ini dengan baik. Berhentilah merepotkan orang lain, Lili. Tanpa menunggu jawaban, Seno meraih tangan Nana dan menggandengnya pergi, meninggalkan Lili sendirian di lantai dengan luka di tangannya yang masih mengeluarkan darah. Saat itu, untuk pertama kalinya, Lili sadar bahwa ia bukan hanya terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Ia sedang bertahan dalam neraka yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Suara gemuruhnya berpadu dengan angin kencang yang membuat ranting-ranting pohon di halaman belakang bergoyang liar. Lili duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Cahaya lampu yang redup melemparkan bayangannya ke lantai. Bayangan seorang wanita yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Tangannya masih terasa perih, tetapi bukan itu yang menyakitinya. Hatinya yang terasa seperti dirobek berkali-kali. Seno tak hanya membiarkan Nana merendahkannya, tapi kini ia juga tak segan-segan melukai dirinya secara langsung. Beberapa jam yang lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Lili baru saja selesai menyiapkan makan malam. Berharap untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia bisa duduk bersama suaminya di meja makan. Namun harapan itu hancur ketika Seno pulang dalam keadaan mabuk. Pria itu masuk ke rumah dengan langkah terhuyung. Aroma alkohol menyengat memenuhi ruangan. Matanya merah, wajahnya dipenuhi emosi yang sulit ditebak. Lili tahu, Seno tak suka jika ia menegur. Tapi malam itu, ia tak bisa menahan diri. Kau mabuk lagi, Seno, ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar, tapi cukup untuk membuat pria itu menoleh tajam. Dan saat itulah neraka dimulai. Tanpa peringatan, tangan Seno melayang ke pipinya. Tamparan keras itu membuat Lili terhuyung ke belakang. Napasnya tercekat, bukan karena sakit fisik, tapi karena keterkejutan. Jangan ikut campur urusanku, bentaknya, suaranya tajam seperti belati yang mengiris ketenangan malam. Lili merasakan panas menjalar di pipinya, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia tahu, jika ia menangis, Seno hanya akan semakin marah. Tapi, kemarahan pria itu tak berhenti di sana. Dengan kasar, ia meraih piring yang ada di atas meja dan melemparkannya ke lantai. Suara pecahan kaca bergema di ruangan, menyisakan kekacauan yang menyesakan. Dan sebelum Lili sempat bergerak, tendangan keras mendarat di perutnya. Tubuhnya langsung terhuyung, jatuh ke lantai. Rasa nyeri menjalar dari perut ke seluruh tubuhnya. Napasnya terputus-putus, matanya memburam. Ia terbaring di lantai, tubuhnya gemetar, jari-jarinya mencengkeram dinginnya lantai kayu. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kesadaran yang menghantamnya dengan kejam. Ia bukan hanya istri yang tidak dicintai. Ia adalah boneka. Alat yang digunakan oleh keluarga Seno untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dan lebih buruk lagi, ia hanyalah penghalang bagi Seno dan Nana. Malam itu, Lili tidak bisa tidur. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa, tapi pikirannya jauh lebih kacau dari apapun. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berjalan ke ruang kerja Seno. Biasanya pria itu akan mengunci ruangan tersebut. Tapi malam ini, mungkin karena pengaruh alkohol, ia lupa menguncinya. Lili masuk dengan hati-hati, menyalakan lampu meja. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi perasaan gelisah yang menyesakkan membuatnya terus membuka setiap laci, mencari sesuatu yang bahkan tak ia pahami. Hingga matanya menangkap sebuah amplop, coklat yang sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan isinya. Beberapa lembar dokumen jatuh ke atas meja. Lili mengambilnya, mulai membaca, dan saat itulah dunianya runtuh.
Surat perjanjian itu jelas menyebutkan namanya. Pernikahannya dengan Seno bukan hanya tentang bisnis, tetapi lebih buruk dari yang ia kira. Ia hanyalah alat untuk menyelamatkan kekayaan keluarga Seno dari kehancuran. Jika ia tetap bertahan di pernikahan ini, Seno akan mendapatkan hak penuh atas bisnis keluarganya. Lili merasakan kepalanya berputar, dadanya sesak, matanya menatap kosong ke dokumen di tangannya. Jadi ini alasannya. Ini alasan mengapa Seno menikahinya. Bukan karena cinta, bahkan bukan karena terpaksa, tapi karena uang. Karena ia adalah kunci bagi Seno untuk mempertahankan segalanya. Dan ia bukan siapa-siapa. Lili menatap lembaran di tangannya dengan napas tercekat. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat membaca isi kontrak itu. Seno harus menikahinya selama minimal 2 tahun. Jika tidak, ia akan kehilangan segalanya. Tangannya semakin gemetar ketika menemukan lembaran lain, sebuah kontrak lain yang ditandatangani oleh Nana dan Seno. Matanya membelalak saat membaca isinya. Setelah 2 tahun berlalu, Seno akan menceraikannya dan menikahi Nana. Darah di wajah Lili terasa surut, tubuhnya mulai lemas. Semua penderitaan yang ia alami, semua luka yang ia terima, bukan kebetulan. Seno dan Nana telah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka ingin menyingkirkannya. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang masih terasa perih akibat tamparan Seno. Dadanya sesak, nyaris membuatnya sulit bernapas. Sebuah suara di pintu membuatnya tersentak. Panik, ia buru-buru menyembunyikan dokumen-dokumen itu kembali ke tempatnya. Namun saat ia berbalik, Seno sudah berdiri di sana. Tatapan pria itu berbeda malam ini. Bukan sekadar kebencian yang terlihat di matanya, tetapi juga ancaman. Lili merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut bahwa pria itu bisa membunuhnya. Fajar merayap masuk ke dalam kamarnya yang sunyi. Cahaya keperakan dari bulan yang hampir tenggelam masih terlihat dari jendela, menyisakan bayangan lembut di dinding. Lili duduk di atas ranjang dengan tatapan kosong menembus kegelapan. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat perlakuan Seno semalam, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik. Pengkhianatan. Seno dan Nana telah merencanakan kehancurannya sejak awal. Lili ingin menangis, tetapi air matanya seakan sudah habis. Yang tersisa hanyalah tekad. Ia harus pergi. Tapi pergi begitu saja tidaklah mudah. Ia tahu Seno tidak akan membiarkannya lepas dengan mudah. Dengan hati-hati, ia mulai menyusun rencana. Ia mulai merapikan barang-barangnya sedikit demi sedikit, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Ia mengambil gambar wajahnya yang penuh luka, menggulung lengan bajunya untuk mengabadikan lebam di pergelangan tangannya. Bukti kekejaman Seno yang selama ini hanya bisa ia pendam sendiri. Lili tahu ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa bukti. Hari-hari berikutnya, ia semakin waspada. Setiap kali Seno melakukan kekerasan, ia diam-diam merekamnya, mengumpulkan semuanya sebagai senjata. Jika ia ingin melawan, ia harus memiliki bukti. Suatu malam, setelah mengumpulkan cukup keberanian, Lili memberanikan diri untuk berbicara dengan Seno. "Seno, aku ingin kita berpisah." Pria itu yang sedang sibuk merapikan dasinya di depan cermin berhenti sejenak. Tatapan tajamnya langsung mengunci mata Lili melalui pantulan kaca. "Apa yang kau bilang?" Suaranya rendah, nyaris terdengar seperti desisan ular berbisa. "Aku ingin cerai." Seno berbalik perlahan, senyum sinis tersungging di wajahnya. Ia mendekat. Jarak di antara mereka semakin menipis. "Lili," ujarnya dengan nada mengejek. "Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Aku berhak atas kebebasanku." Seno tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar penuh amarah. Tanpa peringatan, tangannya mencengkeram dagu Lili, memaksanya menatap langsung ke matanya. "Kau milikku, Lili, sampai kapanpun." Lili berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman Seno terlalu kuat.
Kata-kata pria itu menghujamnya seperti belati, menegaskan satu hal: ia tidak akan pernah dibiarkan pergi dengan mudah. Lili terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat saat menatap pintu kamar yang baru saja tertutup. Di baliknya, Seno telah pergi, tetapi ancamannya masih menggema di telinganya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku, Lili. Kau tahu apa yang bisa kulakukan. Dada Lili terasa sesak, seolah udara di ruangan ini tiba-tiba menipis. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan gemetar yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Seolah semua penderitaan yang ia alami belum cukup, kini Nana semakin berani menunjukkan taringnya. Pagi itu, Lili sedang duduk di ruang tamu, ketika suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Nana muncul dengan senyum puas, membangkitkan amarah yang selama ini Lili pendam. Aku ingin berbicara. Suara Nana terdengar ringan, tetapi tajam, seperti pisau yang siap menoreh luka baru. Lili menegakkan tubuhnya, berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Seno sudah muncul dari balik pintu. Apa yang terjadi? Tanyanya. Tatapannya langsung beralih pada Nana yang pura-pura terlihat terguncang. Lili, dia menamparku. Suara Nana bergetar, penuh kepura-puraan. Lili menggeleng, tubuhnya bergetar. Ini tidak benar, aku tidak pernah. Tamparan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pipinya terasa panas, perih, lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Jangan berani-berani membela diri, Lili, raung Seno. Lili menatap pria itu dengan napas tersengal. Matanya dipenuhi air mata yang tertahan. Dari sudut ruangan, Nana berdiri dengan senyum puas. Lili merasa jantungnya remuk. Ia sadar, ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Ia harus pergi. Dan kali ini, ia harus memastikan bahwa ia bisa pergi untuk selamanya. Lili duduk di sudut kamar, dengan lutut ditekuk ke dada, napasnya pelan seolah mencoba menenangkan diri. Pipinya masih terasa perih akibat tamparan Seno semalam. Pikirannya terus berputar. Berhari-hari ia berusaha bertahan, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Tapi ia sadar, keajaiban tak akan menyelamatkannya. Hanya dirinya sendiri yang bisa. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Jemarinya ragu sejenak sebelum akhirnya mengetik pesan untuk seseorang yang pernah direkomendasikan oleh temannya dulu. Pak Indra, saya ingin berbicara soal perceraian saya. Kapan bisa bertemu? Pesan terkirim. Lili menatap layar ponselnya dengan jantung berdebar. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Besok pagi di kantor saya. Jangan lupa membawa dokumen yang diperlukan. Ini keputusan paling berani yang pernah ia buat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menyiapkan dokumen-dokumen penting, akta nikah, bukti kepemilikan aset bersama, serta foto-foto luka lebam di tubuhnya. Setiap lembaran yang ia pegang seperti membawa beban emosi yang selama ini ia pendam. Tapi kali ini, ia akan melawan. Keesokan, harinya Lili berpamitan pergi dengan alasan menemui seorang teman. Ia tahu Seno tidak akan membiarkannya pergi begitu saja jika ia tahu tujuan sebenarnya. Dengan hati-hati, ia membawa dokumen-dokumen itu dan bergegas menuju kantor Pak Indra. Di ruangan itu, ia duduk berhadapan dengan pengacara yang menatapnya dengan penuh keseriusan. Ini bukti-bukti yang saya punya. Lili menyerahkan ponselnya yang berisi rekaman suara dan foto-foto luka di tubuhnya. Pak Indra mengamati semuanya dengan serius. Dengan bukti seperti ini, ada peluang besar kita bisa mengajukan perceraian dengan alasan KDRT. Lili menggigit bibirnya, menahan getaran di dadanya. Ia tahu perjalanannya tak akan mudah. Ketika keluarganya mengetahui rencananya, mereka berdiri di sisinya. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mendukungmu, kata ibunya dengan suara bergetar. Namun,
Ketika mereka mencoba berbicara dengan keluarga Seno, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Kalian pikir bisa begitu saja membawa Lily keluar dari rumah ini? Suara ayah Seno terdengar dingin, penuh wibawa yang menakutkan. Pria itu menatap mereka dengan keras, sama seperti putranya. Pernikahan ini adalah bagian dari perjanjian. Lily sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Lily menatap pria itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dirinya bukan barang yang bisa dimiliki atau dipertahankan dengan paksaan. Tapi kali ini, ia memilih diam. Karena diam bukan berarti menyerah. Ia hanya sedang menyusun langkah berikutnya. Kalian sudah menyiksanya. Bentak Ibu Lily. Suaranya bergetar menahan amarah. Nana tertawa kecil. Nada mengejeknya terdengar menusuk. Buktikan. Matanya menatap penuh kemenangan. Lily cuma mencari perhatian. Wanita memang suka membesar-besarkan masalah. Lily mengepalkan tangannya, tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi ayahnya yang lebih dulu bersuara. Jika kau tidak melepaskan Lily dengan baik-baik, kami akan membawa ini ke jalur hukum. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Seno tertawa sinis, menatap mereka dengan penuh rasa superior. Silakan coba, tapi aku pastikan Lily akan menyesal. Telah melawan aku. Darah Lily berdesir. Ketakutan merayapi tubuhnya. Namun, di antara rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan tumbuh. Tekad. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu, Seno bukan tipe pria yang mudah menyerah. Jika ia terus menekan, pria itu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Namun, ia juga tahu satu hal. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Besok, ia akan pergi dari rumah ini. Entah bagaimana caranya ia harus keluar. Kali ini, ia tidak akan mundur lagi. Di atas meja, sebuah amplop coklat tergeletak, baru saja diterimanya dari seseorang yang tak dikenalnya. Di bagian belakang amplop itu, tertulis sebuah nama yang begitu asing, tetapi entah kenapa membuat dadanya berdebar. Dengan tangan gemetar, ia merobek segelnya dan menarik keluar beberapa lembar dokumen. Saat membaca isinya, kepalanya seakan berputar. Nama aslinya bukan Lily. Ia bukan perempuan biasa yang bisa ditindas tanpa perlawanan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan desakan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Dokumen itu menyatakan bahwa ia adalah putri kandung Arman Kusumo, seorang pengusaha sukses yang menghilang bertahun-tahun lalu. Kenangan samar muncul di benaknya, seorang pria baik yang sering membelai kepalanya ketika kecil, sebelum semuanya berubah. Ia diadopsi oleh keluarga yang kini dikenalnya sebagai orang tua. Mereka tak pernah memberitahukan kebenaran ini. Perasaan marah, bingung, dan tak percaya bercampur menjadi satu dalam dadanya. Siapa yang mengirim dokumen ini? Dan kenapa baru sekarang? Saat kabar ini sampai ke telinga Seno dan keluarganya, suasana rumah berubah tegang. Seno melempar dokumen itu ke meja dengan geram, rahangnya mengeras. Jadi kau bilang dia bukan perempuan yang bisa kita perlakukan sesuka hati. Suaranya rendah, tetapi penuh kemarahan. Matanya menatap tajam ke arah ibunya yang mulai menunjukkan kegelisahan. Jangan bilang kau percaya ini, suara ibunya terdengar bergetar. Namun, kali ini, Seno tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Karena, jika kabar ini benar, maka selama ini mereka telah menyiksa seseorang yang jauh lebih berharga daripada yang mereka sadari. Lily berdiri di depan pintu rumah itu, rumah yang selama ini menjadi tempat penderitaannya. Matanya menatap lurus ke arah Seno yang berdiri di depannya, wajahnya merah padam, napasnya memburu menahan amarah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, suaranya bergetar, penuh emosi. Lily tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku
Tidak pergi, Mas. Aku hanya mengambil kembali hidupku yang selama ini kau rampas. Seno melangkah mendekat, seolah ingin menggenggam tangannya. Namun Lili mundur selangkah. Ia tak ingin disentuh lagi oleh lelaki itu. Di belakangnya, suara koper yang diseret terdengar. Beberapa pelayan di rumah itu menundukkan kepala. Tak ada yang berani menatap Seno yang tengah terbakar emosi. Lili tidak menoleh lagi saat melangkah keluar. Ia tak mau melihat rumah itu lagi. Tempat di mana ia menangis dalam diam selama bertahun-tahun. Tempat di mana ia dihina dan diperlakukan seperti barang yang tak bernilai. Kali ini, ia pergi dengan kepala tegak. Karena untuk pertama kalinya ia pernah beda-beda. Hari ini, Lili meninggalkan semuanya. Bukan sebagai seorang istri yang tersakiti, melainkan sebagai seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah besar, rumah yang seharusnya menjadi tempatnya sejak dulu. Lili turun dengan langkah sedikit ragu. Hatinya penuh dengan berbagai perasaan yang sulit diungkapkan. Di depan pintu, seorang pria paruh baya berdiri dengan sorot mata tajam namun penuh kehangatan. "Papa," Lili hampir berbisik. Suaranya bergetar menahan emosi. Arman Kusumo menatapnya dalam, lalu membuka tangannya lebar. Tanpa berpikir panjang, Lili berlari dan memeluk pria itu erat-erat. "Maaf, Pa. Aku terlambat kembali." Suaranya pecah dalam tangis. Arman mengusap kepalanya dengan lembut. "Kau kembali, itu yang terpenting." Di belakang mereka, beberapa anggota keluarga datang menyambut. Mereka tidak hanya menerima Lili kembali, tetapi juga bersiap untuk melindunginya. Lili merasakan sesuatu yang hangat meresap ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, setelah sekian lama, ia merasa aman. Hari-hari berikutnya, Lili mulai membangun kehidupannya kembali. Dengan dukungan keluarganya, ia bangkit perlahan. Ia mulai belajar tentang bisnis keluarga, mencoba memahami dunia yang selama ini asing baginya. Namun, luka yang ditinggalkan oleh pernikahannya dengan Seno tidak hilang begitu saja. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan napas memburu. Kenangan buruk tentang Seno dan Nana masih menghantuinya. Tetapi setiap kali itu terjadi, ia mengingat sesuatu yang lebih besar, kebebasannya. Ia tidak akan membiarkan masa lalunya merusak masa depannya. Di sisi lain, kehidupan Seno mulai berantakan sejak kepergian Lili. Awalnya, ia mengabaikan semuanya, menolak mengakui perasaan yang perlahan menyergapnya. Tapi semakin hari, semakin ia tersadar bahwa kehadiran Lili selama ini bukan sekadar seorang istri yang bisa ia abaikan. Lili adalah pusat dari ketenangan hidupnya. Rumahnya, yang dulu ia anggap sebagai tempatnya berkuasa, kini terasa kosong dan asing. Ia mencoba mencari pelarian dalam pelukan Nana, tetapi tak ada yang berubah. Semua terasa hampa. Ia mengira kepergian Lili tidak akan berdampak besar, tetapi ia salah. Pernikahan mereka mungkin dimulai sebagai kewajiban, tetapi Lili telah meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dari yang ia sadari. Malam terasa begitu sunyi. Lampu-lampu di rumah mewah itu menyala, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Seno duduk di ruang tamu. Tangannya menggenggam gelas whisky yang hampir kosong. Matanya menerawang, memandangi bayangannya sendiri di permukaan meja kaca. Rumah ini terlalu besar untuknya seorang. Terlalu dingin, terlalu sepi. Ia menenggak habis isi gelasnya, berharap ada sesuatu yang bisa menghangatkan hatinya. Tetapi tidak ada. Sejak kepergian Lili, ada sesuatu yang hilang, dan semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat kesadaran bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Dari arah tangga, terdengar suara langkah ringan. Nana melangkah mendekat dengan gaun tidurnya yang tipis. Wajahnya terlihat bosan. Ia duduk di seberang Seno, menyilangkan tangannya di dada. "Aku bosan," katanya. Suaranya datar. Seno mendengus pelan. Lalu, "Aku ingin keluar kota, menyegarkan diri."
Nana menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap Seno dengan tatapan penuh perhitungan. Seno tidak menanggapi. Ia hanya menatap kosong ke gelasnya. Jari-jarinya mengetuk permukaan meja dengan gelisah. Nana menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya lebih rendah, penuh ejekan. Aku pikir setelah Lily pergi, aku akan mendapatkan semua yang aku mau. Tapi ternyata kamu berubah. Seno diam. Kamu bukan laki-laki yang dulu. Kamu jadi pemurung, lemah, dan menyedihkan. Nana melanjutkan. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri, apalagi mengurusku. Seno menutup matanya, menarik napas panjang, mencoba mengabaikan semua kata-kata itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Nana benar. Ia bukan lagi pria yang sama. Kehilangan Lily mengubah segalanya, dan kali ini ia tak yakin bisa mendapatkannya kembali. Seno menghela napas panjang, mencoba mengabaikan kenyataan yang menghantamnya bertubi-tubi, tapi suara pintu yang tertutup dengan tegas seakan menjadi palu godam yang mengetuk kepalanya dengan keras. Nana sudah pergi, melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Oh, dan satu lagi, katanya sebelum menutup pintu dengan seringai di wajahnya. Aku akan keluar kota. Suara pintu tertutup bergema di ruangan yang semakin terasa hampa. Seno menatap kosong ke depan, pikirannya kalut. Harusnya ini tidak terjadi. Harusnya ia bisa mengendalikan segalanya. Tapi kini semuanya telah berubah. Sejak kepergian Lily, kehidupan Seno perlahan-lahan runtuh. Keluarga Lily menarik semua dukungan mereka, mencabut investasi yang selama ini menopang bisnisnya. Dalam hitungan bulan, perusahaannya mulai goyah. Ia mencoba mencari investor baru, tetapi kredibilitasnya telah rusak. Berita tentang perceraiannya dengan Lily dan bagaimana ia memperlakukannya menyebar luas di kalangan bisnis. Kami tidak bisa melanjutkan kerja sama denganmu. Kalimat itu terus menggema di telinganya, berulang kali diucapkan oleh berbagai pihak. Orang-orang yang dulu mengeluh-elukannya kini hanya memandangnya dengan sinis. Di kantornya, satu persatu karyawan mengundurkan diri. Rekan bisnis yang dulu menghormatinya bahkan enggan mengangkat teleponnya. Ruang kantornya yang luas terasa semakin sepi. Tumpukan dokumen bermasalah memenuhi meja, angka-angka merah di laporan keuangan menegaskan kejatuhannya. Seno meremas rambutnya, frustasi. Ini bukan yang ia inginkan. Ini bukan hidup yang ia rencanakan. Dulu, ia memiliki segalanya, status, kekayaan, kekuasaan. Tapi kini, ia tidak memiliki apa-apa. Dan di tengah kehancuran itu, hanya satu wajah yang terus muncul di benaknya. Lily, wanita yang dulu ia remehkan, wanita yang seharusnya ia jaga, wanita yang seharusnya ia hargai. Tapi sekarang, Lily sudah pergi. Dan mungkin, kali ini, ia tidak akan pernah kembali. Seno berjalan cepat melewati koridor kantor. Dasinya longgar, wajahnya dipenuhi amarah yang tak bisa ia kendalikan. Para pegawai yang masih tersisa menundukkan kepala, tak berani menatap mata, tajamnya yang dipenuhi frustrasi. Hari ini, ia baru saja kehilangan satu lagi mitra bisnisnya. Ponselnya bergetar. Dengan kasar, ia mengangkatnya. Apalagi, suaranya penuh ketidaksabaran. Dari seberang, terdengar suara tegang pengacaranya. Seno, kau harus segera datang ke kantor polisi. Dahinya berkerut. Apa? Ada laporan kekerasan rumah tangga terhadapmu. Lily yang melaporkan. Darahnya berdesir tajam. Tubuhnya membeku di tempat. Lily? Iya. Dia membawa bukti yang cukup kuat, termasuk hasil visum dan rekaman CCTV dari rumahmu. Aku sarankan kau datang sebelum surat penangkapan dikeluarkan. Genggaman, Seno di ponselnya mengeras. Dadanya naik turun menahan amarah yang membara. Lily, wanita itu benar-benar berani menantangnya. Di kantor polisi, Lily berdiri dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya dingin menusuk.
Ia menatap Seno tanpa sedikit pun gentar. Jahat? Lili tersenyum tipis. Bukankah itu yang sudah kau lakukan padaku bertahun-tahun? Seno mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia menoleh ke arah polisi yang mendampinginya. Bukti apa yang dia bawa? Petugas meletakkan berkas laporan di meja. Hasil visum dari dokter yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik. Rekaman CCTV dari rumah yang memperlihatkan kekerasan verbal dan fisik yang Anda lakukan terhadap Ibu Lili. Serta beberapa saksi yang menguatkan laporan ini. Seno tercekat, rekaman CCTV. Pikirannya dipenuhi kilasan kejadian saat ia membentak Lili, saat ia meremas lengannya dengan kasar, saat amarahnya meluap tanpa kendali. Ia bisa melihat semua itu dalam benaknya, seperti potongan-potongan film yang tak bisa ia hapus. Lili menatapnya dengan tatapan tajam, penuh keberanian. Aku sudah bukan Lili yang dulu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seno merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Kabar tentang laporan Lili menyebar dengan cepat. Dunia bisnis semakin menjauhinya. Satu persatu mitra bisnisnya mundur. Investor menarik dana mereka. Saham perusahaannya anjlok dalam hitungan hari. Proyek-proyek besar yang ia banggakan dibatalkan. Dan akhirnya, dalam waktu singkat, perusahaannya dinyatakan bangkrut. Seno, aku tidak bisa mempertahankanmu lagi. Kasus ini terlalu besar. Itu adalah kata-kata terakhir yang ia dengar dari salah satu rekan bisnisnya sebelum mereka memutuskan kerjasama. Kini, Seno benar-benar kehilangan segalanya. Seno hanya bisa menatap kosong. Selama ini, ia selalu merasa berkuasa, yakin bahwa ia bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Tapi kini, dunia berbalik menyerangnya dengan kejam. Ia pulang ke rumah dengan perasaan kacau. Rumah yang dulu terasa megah kini seperti penjara yang menghimpitnya. Saat masuk ke kamar, pandangannya langsung tertuju pada koper besar di dekat pintu. Di depan lemari, Nana sedang merapikan gaun-gaunnya ke dalam tas. Nana? Suaranya menggema di ruangan yang terasa dingin dan kosong. Wanita itu menoleh sekilas tanpa ekspresi. Oh, kamu sudah pulang. Seno melangkah mendekat, dadanya terasa sesak. Apa maksudnya ini? Kau mau pergi? Nana menghela napas panjang, seperti malas menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Aku tidak bisa terus bersamamu, Seno. Kau sudah bukan siapa-siapa. Seno, terpaku. Perusahaanmu bangkrut, reputasimu hancur, kau bahkan menghadapi ancaman hukuman penjara. Nana menutup koper dengan suara keras. Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu. Amarah Seno meledak. Jadi ini semua hanya tentang uang dan kekuasaan bagimu? Nana menatapnya dengan sinis. Tentu saja. Kau pikir aku mencintaimu? Kau yang bodoh jika percaya itu. Dada Seno semakin sesak. Ia ingin membantah, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghentikan wanita itu. Tapi tak ada satupun kata yang keluar. Nana berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak dan menoleh dengan senyum miring. Oh, satu hal lagi, katanya ringan. Lili jauh lebih berharga daripada yang pernah kau sadari. Seno terdiam. Tak ada yang bisa ia lakukan selain melihat Nana menghilang di balik pintu, meninggalkannya sendirian dengan kehancurannya. Hujan turun saat ia berdiri di luar gedung tempat Lili kini bekerja. Sudah berbulan-bulan sejak semuanya runtuh. Sejak Nana pergi. Sejak perusahaannya bangkrut. Sejak Lili benar-benar menghilang dari hidupnya. Ia menatap gedung itu dengan pandangan kosong. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan yang terus turun tanpa ampun. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam. Petugas keamanan menatapnya dengan curiga. Mungkin karena penampilannya yang jauh dari pria sukses yang dulu mereka kenal. Saya ingin bertemu Lili, katanya pelan. Salah satu petugas berbicara ke interkom, lalu mengangguk.
Anda bisa menemuinya di lantai atas. Seno naik dengan langkah berat. Jantungnya berdegup kencang. Ketika pintu terbuka, ia melihat Lily berdiri di hadapannya. Wanita itu tampak lebih anggun, lebih berwibawa. Tidak ada lagi jejak wanita lemah yang dulu selalu menunduk di sisinya. Lily tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya dingin dan jauh. Seno menelan ludah. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku telah menyakitimu, memperlakukanmu seolah kau bukan siapa-siapa." Matanya berkabut, suaranya hampir bergetar. "Aku kehilanganmu, Lily. Dan aku menyesal." Lily tetap diam, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi, bisakah kita mulai lagi?" Senyum kecil terukir di wajah Lily. Bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum seseorang yang sudah terlalu jauh untuk kembali. "Seno?" Ia tertawa pelan, lalu menggeleng. Seno tahu jawabannya. Di sebuah kafe kecil yang elegan, Lily duduk dengan tenang, menikmati secangkir teh hangat. Matanya menatap keluar jendela, menyaksikan lalu lintas yang ramai di tengah kota. Angin sore menyapu wajahnya, memberikan ketenangan yang pernah ia pikir tidak akan ia temukan lagi. Hari ini adalah hari besar, hari di mana ia menutup babak lama dalam hidupnya dan membuka lembaran baru. Di tempat lain, Seno duduk di sebuah bar muram. Sisa-sisa kejayaannya sudah tak terlihat lagi. Dulu ia pria yang dihormati. Sekarang, ia hanyalah lelaki yang kehilangan segalanya. Karir, keluarga, bahkan harga dirinya. Minuman di tangannya tak lagi terasa nikmat. Hanya ada kekosongan yang terus menghantuinya. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah berita utama. Lily Ananda, dari wanita terluka menjadi CEO perusahaan ternama. Tangannya bergetar saat membaca isi berita itu. Lily telah tumbuh, berkembang, dan menemukan kehidupannya yang baru. Ia telah melangkah jauh ke depan, sementara Seno tetap terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Di bawah hujan, Seno berjalan tanpa tujuan, membiarkan air menyapu wajahnya. Kini ia benar-benar mengerti. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Lily telah membuktikan bahwa ia jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Dan dirinya, ia hanyalah pria yang akan hidup dalam penyesalan selamanya. Sementara itu, Lily telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari seseorang, tetapi dari keberanian untuk mencintai dirinya sendiri dan melangkah ke depan.